Jangka waktunya berapa lama pasien stroke perlu menjalani fisioterapi sampai mungkin bisa dibilang membaik gitu Kak? Oke, jadi tadi sudah disebutkan bahwa tingkat kesembuhannya itu tergantung masing-masing individu gitu, dengan beberapa faktor meliputi tingkat keparahannya, usianya, atau komorbidnya. Nah, untuk berapa lamanya? Sehat bersama NK Health. Halo Sobat NK, kembali lagi bersama saya Cindy Aulia selaku host pada hari ini. Kali ini saya nggak sendirian nih, saya ditemani oleh tim fisioterapis dari NK Health yaitu Kak Sri Fitria Wahyuni, Eskes and Biomed FTR. Halo Kak Fitria, apa kabar nih Kakak hari ini? Alhamdulillah baik Cindy, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga kabar baik. Oke. Semoga Sobat NK yang menonton juga kabar baik ya Kak. Amin. Nah hari ini kita akan bahas topik yang menurut aku sendiri ini sangat amat krusial, tapi mungkin teman-teman di luar sana tuh agak sering mengabaikan dan berpikir kalau misalkan hal ini akan terjadi di usia lanjut aja gitu, bukan di usia muda gitu Kak. Topik kali ini kita akan membahas tentang penanganan stroke sejak dini gitu. Nah, masuk ke pertanyaan pertama nih Kak. Sebenarnya pertanyaan pertama ini itu bisa di searching di internet. Kita bisa nge-searching sendiri, bisa nyari mandiri gitu. Tapi sebenarnya alangkah baiknya mungkin Kak Fitria aja nih yang ngejelasin ke teman-teman Sobat NK. Pertanyaan tuh sebenarnya basic sih Kak. Kakak boleh ngejelasin apa isi itu stroke dan kira-kira tanda-tanda awal terjadinya stroke tuh seperti apa? Oke, jadi ini menarik sekali ya pembahasan kita kali ini. Kita membahas tentang stroke yang sebenarnya cukup banyak terjadi sekarang ya, dan mungkin kebanyakan masyarakat tuh berpikirnya stroke itu terkenanya mungkin pada usia lanjut doang gitu. Kebanyakan pada usia lanjut, lansia atau dewasa ke atas gitu. Tapi ternyata banyak juga sudah terjadi di umur 40-an, 30-an bahkan gitu. Di usia muda gitu ya. Ya, jadi jangan sampai diabaikan. Nah, lalu apa sih itu stroke gitu? Nah, stroke itu terjadi pada pembuluh darah di otak, di mana terjadi adanya penyumbatan atau bisa dinamakan stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah gitu pada otak gitu, yang akhirnya menghambat proses pembawaan dari nutrisi, pembawaan dari oksigen gitu, sehingga pasokannya terganggu di pembuluh darah itu dan membuat sel-sel di otak itu menjadi terganggu dan bahkan mati gitu. Karena otak itu bisa dibilang kayak mesin gitu ya Kak? Betul. Manusia. Betul. Jadi dalam hitungan menit tuh dia bisa mati karena kekurangan atau bahkan terhambatnya tadi proses pembawaan oksigen dan nutrisi tadi ke otak gitu. Karena adanya penyumbatan pada pembuluh darahnya atau misalkan pecahnya pembuluh darah gitu. Nah, penyumbatan itu juga bisa diakibatkan oleh penumpukan misalkan lemak gitu. Jadi banyak banget faktor-faktor yang menyebabkan adanya tadi stroke iskemik ataupun stroke hemorrhagic gitu. Nah, lalu apa gejalanya? Nah, supaya teman-teman ingat, itu gejalanya bisa disingkat jadi ada namanya FAST. Itu sudah disebutkan oleh Kemenkes juga bahwa gejala yang bisa kita lihat dan rasakan. Jadi kalau misalkan kamu yang mengalami berarti kamu yang merasakan. Tapi kalau kamu melihat rekan kamu, keluarga kamu itu sama ya gitu, diperhatikan gitu. Jadi namanya FAST gitu. FAST itu singkatan dari F itu face. Jadi face itu adalah wajah. Nah, tadi kan sama seperti yang Cindy bilang, otak itu kan seperti mesin ya. Ketika mesinnya mati, maka yang terjadi adalah otak kan sebagai penggerak mesin penggerak tubuh gitu. Nah, ketika mesinnya mati, mesinnya mengalami gangguan, maka yang terjadi adalah gangguan anggota gerak gitu. Jadi dimulai dari FAST tadi gitu. Nah, tadi juga selain jenisnya stroke iskemik dan stroke hemorrhagic, biasanya juga stroke ini terbagi menjadi beberapa macam lagi gitu. Ada jenis-jenisnya gitu ya? Ada banyak jenis-jenisnya gitu. Jadi tergantung juga dari sisi mana otak yang terganggu gitu, atau yang mengalami serangan gitu. Kalau misalkan mengalami sisi serangannya mengalami
terkenanya di sebelah kiri misalkan, maka bisa yang akan terjadi kelemahannya justru di sisi sebaliknya gitu. Jadi misalkan terkenanya di sisi kiri, bisa jadi anggota gerak yang terkena adalah sebelah kanan gitu. Terus tadi berkaitan dengan face, nah biasanya yang terjadi adalah mukanya itu mengalami kelemahan otot gitu. Jadi mungkin bisa jadi merot-merot gitu atau tidak simetris ya gitu. Simetris antara kiri dan kanan. Iya, dan itu bisa dirasakan atau bisa dilihat kalau memang bukan kamu yang mengalami gitu. Nah itu yang face. Yang kedua adalah A atau arm gitu. Arm itu lengan ya gitu. Jadi kan tadi selain face, anggota gerak itu kan ada arm dan juga sebenarnya kaki. Tapi Kaki kebanyakan juga bisa gitu ya, Kak? Jadi kebanyakan tapi lengan ya gitu. Makanya singkatannya A, arm gitu. Nah lengan itu bisa terjadi kelemahan, jadi dia nggak bisa gerakin sama sekali, atau kekakuan. Jadi kekakuan itu ya dia mengeras gitu ya, ketika kita gerakin terus kita balikin lagi dia susah gitu untuk balik ke semula gitu. Oke, baik. Nah jadi bisa terjadi secara bersamaan dengan kaki atau bisa salah satunya gitu. Salah satu aja dan secara bersamaan juga bisa terjadi gitu ya? Iya, bisa terjadi secara bersamaan tergantung tingkat keparahan dari stroke-nya gitu. Terus yang ketiga adalah S atau speech gitu. Jadi speech ini berkaitan dengan bicara. Jadi kebanyakan juga atau terkadang juga disertai dengan gangguan bicara. Entah itu dia sulit menyebutkan kata-kata, sulit melontarkan kata-kata, terus juga dia cadel atau dia meracau gitu. Jadi tidak jelas nih dia ngomong apa gitu. Kesulitan untuk berbicara gitu. Kesulitan untuk berbicara. Nah, jadi gangguannya sampai fungsi speech gitu dan bahkan sampai kognitif gitu. Jadi dia juga merasa linglung dan lain-lain gitu. Nah, T-nya itu adalah time. Jadi itu berkaitan dengan seberapa gitu ya, waktu ya, seberapa cepat stroke ini harus ditangani. Gitu. Baik. Oke, berarti tadi yang kakak sebutin itu fast, itu terjadi dalam tubuh kita sendiri gitu ya, Kak? Iya. Itu tanda-tanda kecil yang sebenarnya harusnya kita aware dan kita peka. Betul. Walaupun tidak terjadi pada diri sendiri, kita bisa memperhatikan orang lain. Iya. Seperti itu, teman-teman. Iya. Oke, yang selanjutnya ini sebenarnya aku mau nanya, seketika kita sudah mengalami tanda-tanda tersebut, sebetulnya penanganan stroke ini itu harus cepat dilakuin atau enggak? Dan kalau misalkan kita tuh nanti nunda-nunda dulu gitu, ada resikonya nggak sih, Kak? Oke, jadi tadi berkaitan dengan T yang terakhir ya, yakni time. Jadi time itu dimana waktu dari penanganan stroke ini dia memiliki golden period atau waktu emas yang harus segera cepat ditangani. Dan jangka waktunya itu biasanya dari 3 sampai 4,5 jam setelah pasca dia mengalami serangan. Jadi tadi kan serangannya tadi ditandai dengan gejala fast gitu. Nah, kalau sudah terjadi, maka selanjutnya adalah entah dari keluarga itu harus segera membawa ke rumah sakit atau tempat penanganan medis stroke gitu untuk segera ditangani gitu. Nah, kalau nggak ditangani gimana? Kalau nggak ditangani secara cepat, misalkan sudah jauh di atas 4 jam lebih maka gitu ya? pastinya kan keparahannya akan semakin besar. Nah, biasanya tingkat keparahannya itu tergantung dari waktunya tadi gitu. Semakin lama maka Semakin menyebar, semakin buruk kondisinya, dan akhirnya keparahan dari gejalanya pun akan semakin bertambah gitu. Bisa menyebabkan tadi ya penurunan fungsi kognitif, penurunan kesadaran, atau bahkan yang paling parah bisa mengancam nyawa atau jiwa dari penderita stroke tersebut gitu. Jadi jangan sampai disepelekan. Ingat T-nya tadi, ketika sudah tahu itu adalah gejala stroke, maka harus segera dibawa dari golden period yang tadi disebutkan gitu. Berarti teman-teman yang mungkin mengalami hal tersebut, sebaiknya jangan ditunda-tunda atau kalian jadi malah mikir, ini mah nanti sembuh sendiri gitu, Kak. Karena ngerasa mungkin ini cuma gejala-gejala capek gitu. Iya, gejala capek atau biasa aja ini gitu. Padahal itu nanti dampaknya besar banget, teman-teman. Jadi kita harus segera ditangani oleh tenaga medis gitu ya, Kak. Ya, jadi biasanya kalau misalkan gejalanya itu kan
misalkan ada yang belum terbayangkan ya gitu. Tapi biasanya memang gejala stroke ini khas, dia langsung tiba-tiba lumpuh aja gitu, tiba-tiba nggak bisa gerak atau bahkan pingsan gitu. Terjadi secara mendadak gitu ya Kak? Dan terjadi secara Nggak bisa mendadak. kayak diprediksi gitu Betul, nih, gue kayaknya betul, kena ini gitu. betul. Karena menyerang secara tiba-tiba Betul. aja gitu. Jadi kayak ibarat serangan jantung, serangan stroke juga mendadak gitu. Dan kalau misalkan tanda-tandanya tiba-tiba seperti itu, maka segera aja bawa ke rumah sakit. segera Gitu. tangani, segera konsultasi gitu ya. Betul, betul. Oke, buat teman-teman mungkin sobat NK yang penasaran ketika kita datang ini, penanganan awal yang akan dilakukan itu seperti apa sih Kak? Oke, jadi kalau sudah tadi ditangani dengan cepat dalam waktu golden periodnya, maka selanjutnya penanganan awal ini berkaitan dengan fisioterapi ya. Sebenarnya fisioterapi itu sudah bisa berperan pada fase akut ini gitu. Jadi ketika tadi sudah ditangani, kemudian pasien menjalani masa perawatan di rumah sakit, maka fisioterapi dapat berperan 24 sampai 48 jam setelah terkena serangan stroke tadi gitu. Dengan catatan sudah menjalani perawatan dari medis dengan memastikan keadaan pasien itu sudah stabil ya, dilihat dari riwayat medisnya setelah ditangani pertama kali oleh tim medis gitu. Nah, setelah itu kan fisioterapi ini sudah bisa berperan dalam 24 sampai 48 jam. Nah, tapi kita nggak langsung kasih treatment ya gitu. Jadi kita harus tetap melakukan asesmen gitu. Asesmen atau pemeriksaan secara komprehensif. Apa itu komprehensif? Komprehensif itu secara menyeluruh gitu. Jadi kita akan melihat dari pemeriksaan subjektifnya dulu, baru objektif gitu. Jadi kalau subjektif itu berkaitan dengan bagaimana rekam medisnya, kapan terjadinya, kemudian riwayat dari medical check up-nya gitu. Terus dia mengalami stroke di bagian sisi sebelah mana, kelemahan bagian mana gitu. Nah, lalu selanjutnya baru objektif atau ya pemeriksaan spesifik atau fisik dari fisioterapi. Jadi fisioterapi sudah memiliki kategori-kategori pemeriksaan yang memang khusus untuk stroke ini gitu. Nah, contohnya adalah untuk melihat bagaimana gangguan pada otot gitu. Apakah dia mengalami kelemahan atau mengalami kekakuan. Terus juga apakah dia mengalami rentang gerak sendi yang terganggu gitu dan lain-lain gitu, termasuk juga kestabilan dari dia posisi duduk atau berdiri dan berbaring gitu. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi teman-teman yang menonton mungkin udah dapat gambaran dari penjelasan Kak Fitria. Jadi sebenarnya itu peranganan awalnya pasti kita ngelakuin asesmen dulu ya Kak? Betul, baru sebelum treatment gitu. Betul, karena walaupun misalkan ada 2 pasien stroke yang berbarengan dan dia ternyata mengalami stroke iskemik atau penyumbatan, bukan berarti dia dikasih treatment yang sama 100% gitu. Tapi ketika kita periksa, oh ternyata yang ini hanya mengalami gangguan pada tangannya saja, tapi speech-nya tidak terganggu. Oh, yang ini dia sampai speech-nya terganggu gitu. Berarti kita harus memodifikasi latihan-latihan atau treatment yang berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Gitu. Berarti treatment yang dilakukan juga disesuaikan kondisi pasien gitu ya Kak? Betul, sangat-sangat dikondisikan gitu. Tadi kan Kakak udah ngejelasin penanganan awalnya. Mungkin Sobat NK juga penasaran sih tentang metode atau terapi yang bisa dilakukan gitu kalau untuk pemulihan stroke tersebut. Oke, jadi metode fisioterapi ini untuk stroke sekarang sudah sangat-sangat berkembang. Jadi kalau dulu tuh hanya beberapa metode, tapi sekarang kan karena kita juga mengikuti update keilmuan ya gitu, dan kita sudah banyak riset-riset sesama atau rekan sejawat fisioterapi. Nah, jadi penanganan fisioterapi ini itu berbasis multimodal gitu. Jadi modalitas yang dipakai itu beraneka ragam dan bisa dikombinasikan gitu. Jadi nggak hanya pakai satu teknik saja gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman pengen tahu nama tekniknya, walaupun mungkin terasa asing ya, itu bisa contohnya adalah teknik Bobat, terus juga teknik PNF namanya gitu. Terus juga ada teknik neurodevelopmental juga gitu. Jadi sangat-sangat banyak itu. Dan itu bisa dikombinasikan juga dengan alat. Nah, dan juga setelah itu
pastinya juga kebanyakan sih latihan untuk kekuatan ototnya, Latihan fisik gitu ya? Iya, latihan fisik tapi sesuai dengan apa yang terganggu nih. Kebanyakan sebenarnya latihan itu dia melihat bagaimana activity daily livingnya sebenarnya. Yang terganggu tuh di bagian mana gitu. Nah, yang pertama tadi harusnya kita lihat fungsional apa yang terganggu gitu. Baru activity daily livingnya gitu. Dan juga terkait dengan kekuatan otot, karena untuk mempersiapkan dia mampu kembali ke activity daily livingnya, tentunya kekuatan ototnya juga nih yang harus di-maintain gitu. Dan juga untuk mencegah tingkat keparahan yang lain. Betul. Atau terjadinya penurunan massa otot, itu juga harus kita hindari. Jadi sebenarnya metode atau terapinya itu balik ke awal kita harus menyesuaikan gitu ya Kak, ada Betul. latihan fisik ataupun lainnya gitu. Oke, khusus untuk fisioterapi sendiri nih Kak, sebenarnya treatment fisioterapi itu harus dimulai sejak kapan sih Kak? Jadi secepat-cepatnya gitu, secepat-cepatnya, jangan ditunda-tunda gitu ya. Jadi misalkan nih udah dapat penanganan dari dokter gitu, terus didapat tindakan operasi dan lain-lain. Nah, jangan sampai hanya berhenti di situ aja gitu, tapi tetap harus dan wajib menjalani proses rehabilitasi, di mana proses rehabilitasi ini dibantu oleh fisioterapi gitu. Jadi 24 jam, 48 jam itu sudah bisa mendapat penanganan fisioterapi dengan disesuaikan dengan keadaan pasien. Kalau misalkan pasien hanya bisa berbaring, is okay, nanti fisioterapinya yang menyesuaikan gitu. Jangan sampai karena pasiennya nggak bisa kemana-mana, ya udah kita tunggu sampai pasiennya bisa bergerak. Nah, justru itu salah gitu, mindsetnya salah. Justru kita harus bantu dari dia tidak bisa bergerak sama sekali gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak bilang yaudah nanti aja deh, masih bisa besok gitu. Karena waktu adalah emas teman-teman. Betul. Jadi kayak kita harus secepatnya gitu ditangani gitu ya Kak. Betul, Nggak karena- boleh ditunda-tunda seperti itu. Terus aku juga agak lumayan penasaran nih Kak, kira-kira peran fisioterapi dalam penanganan stroke ini tuh seberapa penting sih Kak? Jadi penanganan fisioterapi ini sangat-sangat fundamental ya. Fundamental dimana sangat-sangat istilahnya juga krusial gitu. Krusial, betul. Fundamental dan krusial. Kenapa? Karena yang membantu untuk memulihkan aktivitas fungsionalnya itu ya justru fisioterapis gitu. Karena fisioterapis ini nantinya akan membantu untuk mengaktifkan neuroplastisitas. Nah, apa itu neuroplastisitas? Neuroplastisitas itu adalah bagaimana kemampuan sel-sel persyarafan di otak ini yang sehat itu dia mengambil peran untuk menggantikan sel-sel yang mati tadi gitu, menggantikan peran sel-sel yang mati. Nah, untuk mengaktifkan neuroplastisitas itu caranya gimana? Caranya dengan latihan yang terkontrol gitu. Jadi makanya tadi yang sudah saya sebutkan ada beberapa macam latihan kayak bobat lah, terus NDT lah, neurodevelopmental treatment. Nah, itu sangat-sangat bisa untuk membantu meningkatkan neuroplastisitasnya tadi. Jadi yang peran sel yang rusak itu digantikan oleh sel yang baru gitu. Nah, untuk mengaktifkannya itu dengan latihan yang terkontrol dan rutin gitu. Berarti tadi jawabannya tuh penting banget ya teman-teman Betul. dari penjelasan Kak Fitri ya. Terus aku juga biasanya sering nemu video nih Kak, video tentang penanganan stroke, terus abis itu di comment sectionnya suka ada nanya, sebenarnya penderita stroke ini tuh bisa sembuh total nggak sih? Dan sekiranya kalau misalkan ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesembuhan itu apa aja? Oke, jadi untuk ini sebenarnya selain stroke pun pasti ada pertanyaan kalau suatu keluhan itu bisa sembuh atau tidak. Itu sebenarnya sangat-sangat subjektif ya jawabannya. Alias tergantung dari keadaan pasien. tersebut. Tergantung faktornya apa aja. Yang pertama adalah tingkat keparahan dari stroke-nya itu sendiri, gitu. Dan yang kedua adalah bagaimana pasien patuh menjalani proses rehabilitasi, gitu. Nah, kalau misalkan tingkat keparahannya cukup lumayan tinggi, gitu, maka pasti prosesnya akan jauh lebih panjang dong. Bukan gitu. waktu yang lebih lama gitu. Ya, kan? memerlukan waktu dan proses yang lebih lama gitu dibanding yang mungkin hanya mengalami stroke ringan gitu. Nah, tapi kalau stroke berat, misalkan dia tidak mampu untuk duduk bahkan gitu, maka kan kita harus mengajari dia atau melatih dia dari dia
cara duduknya gimana gitu. Beda kalau stroke ringan yang hanya misalkan memiliki gangguan di wajah gitu. Maka kita lebih ke fungsional wajah saja dan itu mungkin memakan waktu 3 sampai 6 bulan gitu. Jadi penanganan yang tercepat mungkin 3 sampai 6 bulan ya, tapi untuk yang berat mungkin lebih dari 6 bulan gitu. Oke, berarti sebenarnya itu kita memerlukan rehabilitasi yang konsisten gitu ya Kak? Betul. Betul. Oke, berarti kalau misalkan kita itu sudah melakukan treatment yang memerlukan proses dan waktu, kira-kira jangka waktunya berapa lama pasien stroke perlu menjalani fisioterapi sampai mungkin bisa dibilang membaik gitu Kak? Oke, jadi tadi sudah disebutkan bahwa tingkat kesembuhannya itu tergantung masing-masing individu gitu dengan beberapa faktor meliputi tingkat keparahannya, usianya, atau komorbidnya. Nah, untuk berapa lamanya, tadi mungkin sudah sempat aku sebutin ya, kemungkinan untuk secara yang cepatnya aja itu dijangka 3-6 bulan. Jadi 3-6 bulan itu adalah masa-masa yang cukup krusial juga nih untuk pasien gitu, terkait seberapa cepat nanti proses kesembuhannya gitu. Tapi balik lagi, ketika pasien dengan hanya hanya mengalami kelemahan pada bagian wajah tanpa disertai dengan anggota gerak, mungkin akan jauh lebih cepat gitu dibanding yang juga mengalami kelemahan di satu sisi atau malah dua sisi gitu, atau malah juga ada tambahan penyakit bawaan lainnya gitu. Itu kan pasti akan lebih lama dari 6 bulan, berbulan-bulan gitu. Jadi memang harus memerlukan kesabaran sebenarnya dari pasiennya sendiri. Jadi tidak hanya pasien ya, tapi juga lingkungan harus support pasien ini gitu. Biar ada motivasi gitu ya Kak? Betul, agar pasien termotivasi. Karena bagaimanapun juga fisioterapi sudah memberikan penanganan optimal. Ketika misalkan pasiennya tidak termotivasi, itu juga kadang menghambat proses kesembuhan pasien gitu. Sehingga waktunya yang harusnya kita targetkan hanya sampai 6 bulan, karena pasiennya tidak termotivasi, malas untuk bergerak, atau misalkan pasien males untuk ke fisio, akhirnya bolong-bolong. Nah, itu kan akan menambah proses jangka waktu dari rehabilitasi itu sendiri gitu. Kayak menghambat gitu ya Kak? Iya, jadi makanya waktunya itu balik lagi sangat subjektif, tergantung dari tingkat kepatuhan pasien gitu. Tergantung dari kondisi dan keparahan pasien juga ya Kak? Betul, dan motivasi pasien. Betul, motivasi itu gitu. ternyata penting banget ya Kak? Penting banget gitu, jadi nggak cuma diri sendiri tapi juga lingkungan yang harus support gitu. Betul sekali. Buat sobat RK nih yang ingin melakukan pencegahan atau pemeriksaan, kira-kira layanan apa saja sih Kak yang bisa kita lakukan gitu? Oke, jadi untuk pencegahannya mungkin nanti kita sebutkan, tapi untuk penanganan fisioterapi itu sendiri tadi kan sudah dikasih tahu, nanti kita akan melakukan pemeriksaan dan juga treatment gitu. Nah, kedua hal tersebut bisa kita lakukan di klinik langsung atau di home care gitu. Jadi kita juga memberikan pelayanan home care di klinik NK gitu. Nah, misalkan pasien dengan tingkat keparahan yang lumayan, jadi dia tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya, itu kita bisa datengin langsung gitu oleh fisioterapis NK. Nah, tapi kalau pasien sudah bisa setidaknya di kursi roda, itu kita saranin juga bisa untuk melakukan terapi atau fisioterapi di Klinik NK, ya di klinik NK terdekat ya gitu. Jadi bisa dikombinasi juga gitu, mau sambil di di rumah atau juga di klinik gitu. Iya. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan pencegahan atau pemeriksaan langsung, itu bisa langsung datang ke klinik NK Health ataupun kita menyediakan layanan home visit gitu ya. Ya. Jadi untuk pencegahan sendiri sebenarnya ya kita harus aware dulu ya dengan diri kita sendiri gitu. Nah, untuk misalkan kayak kita pengen pemeriksaan fisioterapi ya yang berkaitan dengan apakah ini akan berkaitan dengan stroke, mungkin kita bisa lihat pemeriksaan yang ya tadi tugasnya untuk ke arah preventif gitu. Betul. Kita bisa evaluasi atau cek postur, kita bisa cek bagaimana kondisi kestabilan dari
tubuh gitu, itu bisa dilakukan walaupun kita tidak mengalami stroke gitu. Nah terus untuk pencegahan sendiri ya Visio juga punya beberapa tips nih yang mungkin teman-teman ingin tahu ya gitu. Oke, ini pertanyaan penutup. Jadi pertanyaan terakhir, Kak Fitria, kira-kira ada nggak sih tips sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk mencegah stroke? Oke, jadi pastinya adalah terapkan pola hidup sehat. Itu udah yang paling sering ya diomongin gitu. Betul. Jadi pola hidup sehat itu mencakup beberapa hal. Yang pertama pastinya adalah jangan males gerak. Jangan mager ya. Iya, karena misalkan nih kita udah seharian misalkan kerjanya back office, terus selalu terpapar AC, terus tidak ada keinginan untuk keluar gitu. Ya udah seharian di di ruangan yang bisa jadi itu akan berpotensi terkena stroke atau Bell's palsy, nama lain dari salah satu jenis stroke ya gitu. Nah itu sangat hati-hati loh gitu. Dan banyak sekali pekerja yang terkena Bell's palsy gitu. Kita banyak banget tuh dapat pasien dengan riwayat Bell's palsy. Nah jadi jangan malas bergerak, harus menyediakan waktu untuk olahraga. Ya. Ada space lah gitu ya Kak buat olahraga. Iya, apalagi kan sekarang Gen Z udah banyak banyak olahraganya, olahraga. Harusnya kalian FOMO-nya itu olahraga Iya, gitu ya. FOMO-nya ke olahraga itu nggak apa-apa banget Iya, gitu. betul. Jadi malah untuk mencegah terjadinya terkena stroke gitu. Itu yang pertama, jangan malas bergerak. Yang kedua adalah yang pasti sebenarnya jaga emosi kita. Jangan sampai kita stres gitu. Jadi stres itu penting loh. Untuk kita maintain. Kenapa? Karena ketika kita stres, maka respon tubuh kita pun akan memberikan sinyal-sinyal yang dalam tanda bahaya gitu. Jadi kalau selalu dalam tanda bahaya, takutnya imunnya itu menurun gitu. Nah akhirnya akan mempengaruhi kondisi tubuh. Terus kamu sibuk, terus kamu burn out dan lain-lain. Akhirnya kan terjadilah sakit gitu. Nah kalau kamu punya komorbid yang mengarah ke stroke itu hati-hati gitu. Makanya selain menjaga tadi lifestyle, stres juga harus dijaga gitu. Dikontrol gitu ya kan, jangan terlalu banyak beban pikiran. Betul, dikelola gitu ya. Itu sebenarnya penting gitu ya. Yang ketiga adalah bagaimana konsumsi makanan kita gitu. Jadi ya kita udah olahraga nih, stres kita udah terkontrol, tapi makannya enggak dikontrol. Kita selalu sukanya kayak aku sebenarnya ya makan bakso, atau cewek-cewek sukanya makan apa seblak gitu. Itu kan mengandung natrium yang cukup tinggi ya, atau mie instan gitu, atau gacoan gitu. Paling sering suka. Ya yang paling sering disukain gitu. Nah itu kan mengandung natrium. Nah natrium itu juga berperan dalam proses stroke itu tadi gitu. Ketika kelebihan, hati-hati gitu. Jadi harus kontrol apa yang kamu makan gitu. Itu yang ketiga. Konsumsi gitu lah ya kan. Ya apa yang kamu konsumsi. Dan yang keempat adalah kamu harus rutin untuk medical check up. Nah, jadi selain medical check up dengan melihat bagaimana keadaan dari hormonnya, dari darahnya, jangan lupa untuk check up ke fisioterapi. Makanya tadi nyambung ya dengan tindakan preventif. Betul. Tadi seperti yang aku sebutkan, banyak screening sebenarnya. Jadi nggak cuma postur, tapi juga bisa screening kardiovaskularnya, bagaimana daya tahan tubuhnya, daya tahan ototnya, itu bisa kita cek di fisioterapi gitu. Jadi jangan malu untuk ke fisio, atau jangan merasa sungkan, atau jangan merasa kayak kan aku belum mengalami gejalanya gitu. Tapi kalau kamu udah ngerasa sebenarnya agak curiga dengan tubuh kamu yang misalkan gampang capek, nggak ada salahnya dong gitu. Betul, untuk cek gitu, nggak cuma ke dokter tapi juga ke fisio gitu. Dan maksudnya manfaatnya pun nggak cuma untuk stroke tapi untuk maintain kefitan dari atau daya tahan tubuh kita yang lebih baik gitu. Betul. Jadi tipsnya itu sebenarnya simpel ya Kak. Betul. Kalau kita jalan dengan konsisten dan kita lebih peka dalam kondisi tubuh kita dengan sekadar olahraga, dengan sekedar ngatur pola konsumsi gitu. Padahal sebenarnya ini simpel banget loh Kak. Iya. Ya kan? Dan nggak harus mahal-mahal gitu. Kayak misalkan olahraganya juga nggak harus mahal-mahal. Sekedar kamu jogging tiap hari, sepedaan gitu, itu
tidak mahal dong. Benar, gitu. itu juga gampang dilakukan. Jadi sebenarnya Betul. lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Ya, apalagi stroke itu adalah kondisi yang cukup kompleks. Jadi kalau sudah terkena stroke itu dampaknya cukup besar gitu. Dan memerlukan proses dan ya, waktu yang lama prosesnya gitu. panjang gitu, dan itu harus memiliki motivasi yang cukup tinggi gitu untuk kesembuhan. Tapi jangan khawatir, makanya di sini ada fisioterapi ya. Fisioterapi akan membantu kalian untuk menjalani proses rehabilitasi dan pastinya akan mendukung kalian untuk proses yang lebih optimal. Betul sekali. Wah, sebenarnya ini topik yang kalau misalnya kita mau milih panjang tuh banyak banget ya, Kak. Iya. Yang perlu diomongin lagi Karena dan dijelaskan. jenis stroke itu lumayan banyak. Lumayan Tadi aku banyak. bilang ada belas palsi, ada juga stroke ringan dan lain-lain. Itu sebenarnya mungkin teman-teman nanti bisa pelajari ya gitu. Atau mungkin bisa kita bahas di next time kalau misalkan boleh banyak yang banget. tertarik ya dari Betul. Sobat NK. Siapa tahu nanti setelah menonton ini kayaknya aku jadi pengen tahu tentang stroke jenis ini gitu. Ya, terus itu boleh benar. banget ya teman-teman. Betul. Ditanyain aja di comment section nanti. Iya, betul Cindy. Oke, kalau kayak gitu, terima kasih banyak Kak Fitria Sama-sama, atas Kak Ti. waktunya. Iya. Terima kasih sudah berbagi informasi yang berdaging banget ini topiknya. Oke, iya. Mungkin buat teman-teman yang masih penasaran, mungkin tentang fisioterapi atau layanan umum lainnya, Betul. itu bisa langsung di comment section aja ditanyakan. Nanti kita bantu jawab. Ya. Baik, kalau begitu saya Cindy Aulia selaku host pada podcast hari ini pamit undur diri. Bye-bye Sobat NK. Dadah. Sehat bersama NK Health.